Detik-detik pelaku curanmor melancarkan aksinya terekam kamera pengawas di area parkir sebuah apartemen dan hotel di Sidoarjo. Sebelum mengasak motor incarannya, MMO pelaku curanmor berjalan mondar-mandir memilih motor yang tidak terkunci. Setelah dirasa aman, pria 36 tahun ini menuntun motor curian lalu dimasukkan ke dalam mobil pelaku yang diparkir tak jauh dari lokasi. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap MMO bersama barang bukti motor curian dan mobil pelaku yang digunakan tindak kejahatan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Diketahui warga desa Tulungrejo, Pare, Kediri ini merupakan residivis kasus curanmor. Jadi dia ini tempat ya, apartemen hotel mengecek melihat apakah ada kendaraan yang tidak diperbolehkan, satu diambil, dituntut dimasukkan ke mobil. Guna proses hukum lebih lanjut, kini pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya gara-gara judi online, seorang pria di Pangkal Pinang nekat mencuri mobil tetangganya. Setelah aksi heroik, seorang satpam menggagalkan pencurian motor di Jakarta Barat. Bersama saya Reni Armsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, pipa distribusi bahan bakar minyak milik Pertamina di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara mengalami kebocoran. Sejumlah warga pun memanfaatkan kebocoran tersebut dengan mengambil tumpahan BBM di saluran air. Inilah video amatir yang memperlihatkan sejumlah warga mengambil BBM dari pipa Pertamina yang bocor di kolong tol Cibitung, Cilincing, Semper, Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Menggunakan alat seadanya seperti ember, warga mengambil rembesan BBM yang masuk ke saluran air. Pipa distribusi BBM milik Pertamina ini bocor sejak Sabtu sore, namun hingga Selasa pagi petugas masih berusaha mengatasi kebocoran. Kebocoran pipa distribusi BBM diduga akibat terkena proyek pengeboran dari PD Pam Jaya hingga menyebabkan BBM yang mengalir di dalamnya merembes ke saluran air. Menurut Ketua RT setempat, warga mengambil BBM yang bocor dari pipa untuk dimanfaatkan daripada terbuang sia-sia. Spontanitas saja warga, jadi tidak ada maksud apapun daripada kebuang sia-sia. Cuma itu pun nggak terlalu banyak, sempat wilayah melapor ke Pertamina dan keamanan sehingga terjunlah mereka ke sini. Sampai sekarang ya dikasih plat kuning gitu. Sementara itu, meski mengklaim kebocoran, Pertamina menjamin stok ketersediaan BBM untuk Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tetap aman. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tempat penimbunan BBM yang diduga ilegal di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain menghanguskan bangunan gudang, kebakaran juga mengakibatkan sejumlah pekerja mengalami luka bakar serius. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Labuan, Kota Medan pada Selasa pagi. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan, warga sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki yang diduga milik Pertamina datang pada pukul 2.40 pagi menurunkan BBM jenis Pertalite di gudang tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat kelalaian pekerja yang menyalakan rokok di sekitar lokasi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan melokalisir api.
Informasi sementara, kebakaran mengakibatkan sejumlah pekerja mengalami luka bakar serius. Ada korban pakai? Korban tadi katanya ada 1 orang yang Terbakar. Dapat ada datanya atau siapa? Siapa warganya? Pekerja ya? Kasus ini dalam penyelidikan petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sedan berwarna hitam yang dikendarai seorang remaja putri terperosok ke dalam drainase saluran air di samping banjir Kanal Timur Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum masuk drainase, mobil sempat menabrak pembatas jalan. Sedan berwarna hitam ini terperosok ke dalam drainase saluran air di Jalan Kolonel Sugiono, samping banjir Kanal Timur, Jakarta Timur. Kecelakaan tunggal ini disebabkan pengemudi tidak konsentrasi saat mengemudikan mobilnya. Menurut saksi, kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Pondok Kopi menuju kawasan Pondok Bambu Duren Sawit. Mobil tiba-tiba oleng yang akhirnya terperosok ke kiri jalan dan masuk ke dalam drainase saluran air. Sebelum masuk drainase, mobil sempat menabrak pembatas jalan. Karena bagasinya kebuka, terus dikasih tahu orang, mungkin karena panik, mau nginjek rem malah nginjek gas, banting diri dia, begini. Ini yang mengendarai laki atau perempuan? Cewek. Ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kecelakaan tunggal tersebut. Namun mobil mengalami kerusakan cukup parah. Sementara pengemudi seorang wanita dan temannya yang juga seorang wanita hanya mengalami shock. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita cantik pegawai salah satu bank BUMN di Kabupaten Gianyar, Bali harus berurusan dengan pihak berwajib setelah nekat menggelapkan uang nasabah hingga miliaran rupiah. Aksi nekat tersangka dilakukan akibat terjerat hutang pinjaman online. TS, pegawai salah satu bank BUMN di Kabupaten Gianyar ini diamankan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Gianyar setelah nekat menggelapkan uang nasabah hingga mencapai 3,2 miliar rupiah. Kepada petugas, perempuan 47 tahun ini mengaku nekat menggelapkan uang nasabah akibat terjerat pinjaman online. Peristiwa penggelapan dilakukan tersangka TS mulai tahun 2018 sampai tahun 2022. Dalam melancarkan aksinya, tersangka membuat rekening baru tanpa sepengetahuan nasabah dan menyetorkan uang nasabah ke rekening baru tersebut. Selanjutnya, dari rekening baru tersebut tersangka memindahkan uang ke rekening fiktif serta rekening pribadinya. Perbuatan dia ini sudah merugikan keuangan negara dalam ini bank BUMN, bank plat merah, kurang lebih sekitar 3,2 miliar. Dia melakukan itu karena secara terpaksa, di mana dia terjerat dengan pinjaman online atau. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan dari petugas Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Warga di perkampungan padat penduduk di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar digegerkan aksi penyerangan yang dilakukan anggota geng motor. Seorang mama petugas kebersihan yang sedang menyapu di jalan menjadi sasaran penyerangan menggunakan petasan. Puluhan remaja diduga geng motor menyerang permukiman warga. Seorang mama petugas kebersihan panik menyelamatkan diri. Selain berteriak, puluhan remaja ini melempari rumah warga dengan batu dan petasan. Puluhan warga yang emosi langsung keluar rumah sambil membawa balok dan bambu mengejar terduga geng motor. Petugas kepolisian Polsek Bontoala yang menerima aduan langsung mendatangi lokasi kejadian. Dalam aksinya, pelaku merusak spanduk yang berada di jalan, bahkan mematikan trafo lampu jalan. Sendiri yang saya menyapu, Pak. Tapi di sana itu dua orang motor. Iya, nak kasih begini itu petasannya baru langsung ada lempari di sini. Saya menyapu. Oh, kita sedang menyapu, dilempari, Ki.
Petugas kepolisian terus berjaga mengamankan lokasi guna mengantisipasi hal serupa terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Nekat menjual rekannya untuk jasa layanan seks online, seorang wanita di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Muncikari bersama dua rekan wanitanya tersebut membuka praktek prostitusi online di sejumlah hotel dan kamar kos dengan tarif Rp700.000. Wanita pelaku tindak pidana perdagangan orang ini hanya bisa tertunduk saat digiring aparat Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Perempuan berinisial SU, warga Delanggu, Mojokerto, ditangkap polisi karena diduga menjual dua rekan wanitanya untuk layanan seks online. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya chat pelanggan layanan, sejumlah uang tunai dan 1 unit ponsel milik pelaku untuk menawarkan korban ke pelanggan. Kepada polisi, SU mengaku menawarkan jasa layanan kencan sebesar Rp700.000 per orang. Dari jumlah tersebut, pelaku mendapat imbalan Rp200.000 dan sisanya diberikan kepada korban. Pekerjanya berapa orang? Berapa? Pekerjanya cuma orang. Dua. Tetapi sudah melayani sampai 50-an kali. Selama 2 tahun terakhir. Jadi sistemnya dia iklankan di Facebook, kemudian ada pelanggan yang minat, diajak ketemuan, dijanjikan ketemu di hotel, blek-blek lah bahasanya ya, terus bayar. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews. Polisi berhasil membongkar praktek perdagangan bayi dengan modus mengadopsi anak hasil hubungan gelap. Komplotan ini sudah beraksi lebih dari setahun dan berhasil menjual belasan bayi. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini diringkus jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo saat akan melakukan transaksi jual beli bayi di wilayah Kedunggong, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan menyamar sebagai pengadopsi, akhirnya polisi berhasil mengamankan 4 tersangka. Modus para pelaku dengan mencari bayi hasil hubungan gelap lalu pura-pura akan diadopsi. 2 pelaku bertindak seolah menjadi pasangan suami istri, lalu 1 orang berperan sebagai mertua. Setelah berhasil mengadopsi bayi, bayi kemudian dijual melalui media sosial seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Pembelinya berasal dari berbagai kota di Indonesia. Mirisnya dalam setahun terakhir, para pelaku berhasil menjual belasan bayi. Modusnya dia mencari sasaran orang ibu muda yang hamil yang tidak menginginkan bayinya dari hasil hubungan gelap, sehingga dia berpura-pura sepasang suami istri dan kemudian 1 tersangka berpura-pura menjadi mertua yang menginginkan seorang bayi. Nah, itu modus untuk pura-pura. Para pelaku TPPO akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri mobil tetangganya sendiri. Mirisnya pelaku ternyata menggadaikan mobil tetangganya tersebut dan uangnya digunakan untuk main judi online. Tim Busur Naga Polresta Pangkal Pinang mengamankan seorang pria berinisial F usai menerima laporan dari korban yang merupakan tetangga pelaku. Pria 30 tahun ini ditangkap lantaran diduga mencuri mobil tetangganya. Saat ditangkap, pelaku sempat berkelit hanya memindahkan mobil korban karena rumah yang disewa korban hendak dijual oleh pelaku. Namun dari hasil interogasi sementara diketahui, pelaku beraksi saat korban sedang tidak ada di rumah kontrakannya. Dengan menggunakan kunci serep yang dimiliki pelaku, ia masuk ke dalam rumah korban, lalu menggondol kendaraan roda 4 korban, lengkap dengan surat-surat penting seperti BPKB dan STNK. Setelah membawa kabur mobil korban, pelaku menggadaikan mobil tetangganya itu sebesar 10 juta rupiah.
Kemudian, uangnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online. Ya. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang petugas keamanan gedung berhasil menggagalkan upaya pencurian motor di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Sementara 2 residivis spesialis pencuri sepeda berhasil ditangkap polisi usai berakhir di 21 lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Dua orang pencuri motor terekam kamera pengawas sedang beraksi mengincar sasarannya di depan sebuah kantor bank di Jalan Bank Pitung, Rawabelong, Jakarta Barat. Saat berusaha membongkar stop kontak motor dengan kunci letter T, tiba-tiba aksi pelaku dipergoki oleh anggota Satpam yang langsung mengejar para pelaku. Alhasil, aksi pencurian pun berhasil digagalkan dan motor korban selamat meski para pelaku melarikan diri. Sementara aksi pencurian sepeda yang dilakukan 2 orang residivis di Kota Padang, Sumatera Barat, terekam kamera pengawas milik warga di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur. Meski berhasil menggasak barang incarannya, namun petualangan kedua residivis spesial sepeda itu tidak berumur panjang. Aparat Polresta Padang berhasil membekuk kedua orang pelaku saat berada di salah satu tempat jual beli sepeda bekas di daerah Balai Baru, Kecamatan Kuranji. Dari hasil penyidikan petugas, tak tanggung-tanggung pelaku mengaku sudah menggasak sebanyak 21 unit sepeda di 21 TKP di wilayah Kota Padang hanya dalam waktu 1 bulan. Kini kedua pelaku harus kembali merasakan jeruji besi Hotel Prodeo setelah dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kurir narkoba jaringan internasional ditangkap polisi di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Dari tangan kedua tersangka, polisi menemukan barang bukti 30 kg sabu asal Malaysia yang hendak diedarkan di wilayah Pekanbaru. Anggota Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek YD dan MB, 2 kurir sabu di sebuah hotel di Pekanbaru. Sebelumnya, pergerakan 2 kurir narkoba jaringan internasional ini sudah dibuntuti polisi. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke parkiran hotel mencari barang bukti yang disimpan di dalam mobil. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati 30 kg sabu yang dikemas dalam 30 bungkus plastik dan disimpan di bagasi mobil. Saat hendak dibawa ke Mapolda Riau, salah seorang pelaku berusaha kabur dan terpaksa dilumpuhkan petugas. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku barang haram ini dibawa dari Sungai Pakne, Kabupaten Bengkalis untuk diedarkan di Kota Pekanbaru. Terkait pengedar lainnya, Polda Riau sudah mengantongi nama kurir dan bandar narkoba dari Malaysia. 30 kg hari ini di Kota Pekanbaru disita di salah satu parkiran hotel. Nanti akan dijelaskan. 2 yang diduga ini digerebek di salah satu kamar. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar kelompok remaja yang diduga menjadi penyebab penembakan siswa SMK oleh oknum polisi di Semarang. Sementara itu, Indonesia Police Watch meminta Propam Polda Jateng menyoroti ada tidaknya serangan yang mengancam jiwa sehingga penembakan dilakukan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi kasus tawuran antar kelompok remaja yang diduga menjadi penyebab penembakan siswa SMK oleh oknum polisi. Prarekonstruksi difokuskan saat sebelum terjadinya penembakan di Jalan Candi Penataran Raya, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. 4 orang diduga pelaku tawuran juga dihadirkan. Petugas mengurai kejadian mulai aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Kurang lebih ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul,
dan mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menyoroti insiden penembakan ini. Menurut Sugeng, Propam Polda Jawa Tengah harus fokus pada unsur ada tidaknya serangan yang mengancam jiwa sehingga terduga pelaku melepaskan tembakan. Pertanyaannya kan adalah apakah anggota polisi tersebut mendapat ancaman yang membahayakan jiwanya atau anggota polisi tersebut berusaha mencegah agar tidak terjadi ancaman keselamatan jiwa orang lain. Ketika tindakan ada ancaman yang membahayakan jiwa dan tidak dapat dilakukan pilihan lain ya dalam keadaan yang mendesak, tidak dapat dilakukan pilihan yang lain, maka menurut peraturan kepolisian tentang penggunaan kekuatan di dalam tugas kepolisian itu hal tersebut bisa dilakukan dan dinyatakan. Akibat penembakan ini, korban GRO, siswa SMK berusia 17 tahun meninggal dunia. Oknum polisi terduga pelaku kini diperiksa di Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance memberikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Indonesia Security Team sebagai salah satu nasabah paling loyal. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan ini telah menjadi nasabah setia MNC Life selama 7 tahun untuk memberikan proteksi kepada para karyawannya. Simulasi pengamanan yang diperagakan karyawan dari PT Indonesia Security Team ini membuktikan bahwa pekerjaan di bidang jasa pengamanan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Para karyawan ini harus mampu mengamankan kliennya dengan berbagai cara, meski keselamatan jiwa dan raga taruhannya. Oleh karenanya, perlindungan terhadap para karyawan menjadi prioritas utama bagi PT Indonesia Security Team, yang mempercayakan MNC Life sebagai asuransi jiwa untuk memproteksi dan memberikan jaminan kepada para personelnya. Kami sudah bekerja sama kurang lebih selama 7 tahun. Kami sudah bekerja sama dengan MNC Life, ya, di mana MNC Life dapat mengakomodir, dapat melindungi personil kami, ya, bila ada risiko kematian atau juga kedukaan atau kecelakaan kerja, ya, kami menggunakan MNC Life. Dalam rangka menyambut HUT ke-14, unit usaha di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Life memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan dari PT Indonesia Security Team sebagai nasabah loyal dalam memberikan perlindungan kepada para karyawannya. Kami memberikan penghargaan kepada Indonesia Security Team atas kepercayaan kepada MNC Life. Harapan kami, nasabah, partner setia kami terus berkembang, terus bertumbuh, di mana MNC Life akan terus menemani pertumbuhan nasabah dan juga partner-partner bisnis kami. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan inovatif, serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pengguna layanan guna menghadapi tantangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Leman iNews melaporkan. Bisa dipicu saling ejek terkait dukungan pasangan calon dalam pilkada. 2 kelompok ormas terlibat bentrok di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Akibat bentrokan ini sejumlah orang terluka, 1 diantaranya dievakuasi ke rumah sakit. Bentrokan 2 pendukung organisasi masyarakat Ormas terjadi di Jalan Silimakuta, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Keributan dipicu setelah salah satu kubu mendatangi sebuah rumah yang dijadikan posko pemenangan salah satu pasangan calon wali kota Pematang Siantar. Tak terima dengan perlakuan mereka, puluhan massa dari ormas pendukung paslon melakukan perlawanan hingga terjadi bentrokan. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan balok kayu hingga membuat sejumlah orang terluka, 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang datang ke lokasi memberikan tembakan peringatan guna membubarkan kedua kubu massa yang bertikai. Diduga bentrokan dipicu saling ejek terkait dukungan pasangan calon dalam pilkada. Bentrokan ini membuat warga panik karena terjadi di permukiman mereka.
Dari Pemandang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management bekerjasama dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Komda 6 Jawa Timur menggelar Seminar Ekonomi Outlook 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam seminar ini, para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang beresiko rendah, yakni reksadana. Seminar Ekonomi Outlook 2025 yang digelar PT MNC Asset Management bekerja sama dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Komda 6 Jawa Timur membahas tuntas mengenai tantangan ekonomi nasional tahun 2025. Di tahun depan, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global. Berbagai tantangan ini membuat aktivitas industri dan pasar domestik tidak menentu yang ikut berpengaruh pada iklim investasi di dalam negeri. Meski dihantui ketidakpastian, ekonomi Indonesia diprediksi akan tetap stabil di angka pertumbuhan 5%. Tahun 2025 kita tetap harus optimis, tapi tentunya harus dilakukan langkah-langkah yang konkret ya, baik dari kepemimpinan nasional, ya, kemudian provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, itu bisa untuk menggerakkan ekonomi secara baik. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin sulit, PT MNC Asset Management yang merupakan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk memberikan edukasi kepada para peserta untuk memilih investasi yang aman, terutama bagi masyarakat yang memasuki usia pensiun. Reksadana menjadi salah satu produk investasi yang minim resiko dan tergolong aman bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dana pensiunnya. Produk reksadana, di mana memang produk kami itu salah satu alternatif yang bisa menjadi alternatif untuk rekan-rekan di institusi dana pensiun ini untuk mengembangkan pengelolaan dananya. Pertumbuhan ekonomi masih pada level 5,1 sehingga kita harus menyesuaikan beberapa anggaran, beberapa portofolio investasi agar target yang disampaikan oleh dana pensiun bisa tercapai. Terselenggaranya kegiatan ini sekaligus untuk memperkuat hubungan kerjasama antara ADPI Komda 6 Jawa Timur dengan MNC Asset Management. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.